Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dang sanak ulun di Kalimantan Selatan, lebih khusus di Banjarbaru. Izinkan ulun menyampaikan update perkembangan penanganan sengketa hasil pemilihan wali kota Banjarbaru setelah pemungutan suara ulang. Tadi malam ulun dan tim mendampingi Bunda Syarifah Hayana binti Said Muhammad Alaidrus di pemeriksaan Polres Banjarbaru yang datang dengan 9 orang rombongan ke Jakarta. Pemeriksaan dilakukan di Jakarta Pusat mulai jam 5 sore hingga jam setengah 10 malam. Kami diperiksa sebagai tersangka Sidin dan kemungkinan akan berlanjut proses hukumnya. Apa yang terjadi dengan Bunda Syarifah Hayana binti Said Muhammad Alaidrus dalam pendapat ulun adalah kriminalisasi. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan upaya kita mengajukan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Bunda adalah pemohonnya sebagai Ketua DPD LPRI Kalimantan Selatan. Supaya Sidin gelisah dan mencabut gugatan atau permohonan ke MK, maka dimunculkanlah kasus pidana pemilu yang sekarang ditersangkakan kepada Bunda Hayana. Ini terjadi juga dengan pemohon sebelumnya, sebelum PSU. Pada saat itu, Lembaga Visi Nusantara sebagai pemohon, ketika 21 Februari MK akan memutuskan, maka Jumatnya, 3 hari sebelumnya, Bareskrim Polri memanggil Ketua Yayasan, Sekretaris Yayasan, bahkan istri dari Ketua Yayasan. Sehingga memang akhirnya saat ini Visi Nusantara tidak lagi maju sebagai salah satu pemohon. Bunda Syarifah Hayana pun mengalami intimidasi yang sama. Setelah mengajukan permohonan, ada panggilan dari Bawaslu, dari KPU, sekarang dari Polres Banjarbaru, surat dari gubernur yang ditandatangani oleh Pangdam, Kapolda, Kajati, Ketua DPRD, Kesbangpol meminta agar permohonan dicabut ke MK dengan kop surat resmi dan video dengan baju gubernur resmi pun itu adalah bentuk intimidasi lain dari aparat negara kepada Bunda Hayana. Dan sekarang ditersangkakan sejak hari Senin minggu yang lalu. Pemanggilan dilakukan dan kita berdoa semoga tidak ada persidangan karena kami sedang melakukan upaya pra-peradilan yang didaftarkan kemarin. Apa yang disangkakan pada Bunda Syarifah Hayana binti Said Muhammad Alaidrus? Ada satu pemberitaan. Ada berita soal penghitungan yang dilakukan oleh LPRI. Jadi satu berita itulah yang kemudian dijerat dengan pasal karet. Apa pasalnya? Pemantau dilarang, pasal 128 huruf K Undang-Undang Pemilu Kada. Pemantau dilarang ABCD, yang terakhir K, melakukan kegiatan lainnya. Bayangkan pasal karet 128K Undang-Undang Pemilu Kada itu larangan bagi pemantau untuk melakukan kegiatan lainnya yang tidak jelas apa ukurannya. Itulah yang dijeratkan kepada Bunda Syarifah Hayana. Dengan pasal ini ada potensi beliau masuk penjara bahkan hingga 6 tahun. 6 tahun dong senang. Gara-gara bukan korupsi, bukan bermaling, bukan menipu orang, bukan membunuh orang, tetapi karena melakukan kegiatan pemantauan untuk PSU Kota Banjarbaru. Zalim benar.
ulun mengetuk hati pian-pian. Siapapun yang berpikir untuk menginisiasi kasus kriminalisasi Bunda Syarifah Hayana ini, tolong hentikan. Kita sidang aja deh, enggak. Hadirkan saksi, bukti, dan kita tunggu putusannya. Apapun putusannya kita hormati sama-sama tanpa mengancam penjara 6 tahun kepada seorang perempuan pejuang, bisi anak halus masih SD, yang jadi pikiran beliau kada bemunduran, tetapi terpikir kayak apa anaknya kalau Sidin masuk penjara. Bayangkan diancam 6 tahun. Ulun, kita yang masih berisi hati nurani, tolong hentikan kasus Sidin ini, hentikan kriminalisasi ini. Gak senapa kita ketulahan terhadap Bunda Syarifah binti Said Muhammad Al-Idrus. Jangan sampai kita ketulahan. Nauzubillah min dzalik. Ulun Haji Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.